Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tema yang kami buat. Atas nama Muhammad Rasul Muminin dengan NIM 23301066 dan teman saya Laila Sani Zamzamia dengan NIM 23301062. Dan saya Salsabila Zanuris dengan NIM 23301059. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu makna nilai dan norma. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Meskipun nilai sosial tidak tertulis dan cenderung dianggap implisit atau abstrak, namun nilai sosial bersifat mengikat individu. Seiring berjalannya waktu, suatu nilai dapat bergeser, berubah, menyesuaikan dengan zaman, diperbaharui, bahkan dapat ditinggalkan. Misalnya, budaya tegur sapa yang mulai mengikis di masyarakat perkotaan karena kesibukan diri sendiri serta mulai masuknya budaya individualisme. Hal tersebut akan berbeda jika di desa. Warga akan saling menyapa setiap orang yang lewat, baik yang akrab maupun yang tidak akrab. Yang berkembang di suatu masyarakat menjadi pedoman hidup. Ia selalu hadir di dalam masyarakat dan dipraktikkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di bawahnya. Lalu, apakah itu norma? Norma sendiri adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Norma dapat dimaknai dengan petunjuk atau arahan dalam bertingkah laku yang harus dilakukan, bahkan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Norma yang ada di masyarakat merupakan bentuk penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Contohnya seperti di tempat-tempat tertentu, biasanya terdapat norma yang melarang untuk membuang sampah sembarangan. Masyarakat yang menginginkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, kemudian membuat aturan untuk menjaga lingkungan. Poin yang kedua adalah macam-macam nilai dan norma. Macam-macam nilai. Ada nilai material. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Contohnya barang-barang kebutuhan pokok, pakaian, atau obat-obatan. Yang kedua ada nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya buku, perlengkapan alat tulis bagi belajar, komputer bagi yang bekerja di bidang IT. Yang ketiga ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. Yang kedua, nilai keindahan yang berhubungan dengan ekspresi atau perasaan seseorang mengenai keindahan suatu hal seperti karya seni. Yang ketiga, nilai moral yang bersumber dari perilaku baik dan buruknya seseorang. Yang terakhir, nilai religius yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam norma tadi selanjutnya ada norma agama. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga sifatnya mutlak dan harus ditaati oleh setiap pemeluk agama. Contohnya melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu norma kesusilaan atau norma moral, bersumber dari hati nurani manusia untuk menentukan mana perbuatan yang baik dan buruk. Norma ini akan membentuk akhlak atau budi pekerti seseorang. Contohnya bersikap jujur, tidak suka mengambil barang orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya norma kesopanan, yaitu bersumber dari pergaulan seseorang di masyarakat. Norma ini didasari dari kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Contohnya sikap hormat kepada orang tua, sopan santun kepada semua orang. Selanjutnya norma hukum. Norma yang didasarkan pada undang-undang tertulis yang dibuat secara resmi oleh badan negara dengan tujuan mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara. Sifatnya memaksa serta bertujuan untuk melindungi dan menjaga tata tertib masyarakat. Contohnya, tidak melakukan tindakan kriminal, tertib lalu lintas, wajib membayar pajak, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu norma kebiasaan atau norma kelaziman, yaitu bersumber dari tradisi budaya masyarakat. Contoh, mencuci tangan sebelum makan adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum demi menjaga kesehatan dan kebersihan. Hubungan norma hukum dengan norma lainnya. Norma hukum itu sifatnya heteronom yang timbul karena adanya dorongan dari luar yang adanya sebuah aturan yang memerintah atau melarang. Dan norma hukum itu dapat diikuti dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik. Berbeda dengan norma lainnya. Dalam norma hukum, pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat negara yang berbeda dengan norma lainnya yang datangnya dari diri sendiri ataupun dari masyarakat. Walaupun dapat dibedakan karena baik norma hukum maupun norma non-hukum sama-sama mengatur kehidupan bermasyarakat. Tingkatan norma dalam masyarakat. Cara usagi merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang dalam sebuah kelompok masyarakat, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Contohnya cara berpakaian yang baik dan sopan. Yang kedua, kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki tujuan jelas yang dianggap baik. Kebiasaan ini apabila dilakukan oleh sekelompok masyarakat, maka dapat disebut sebagai tradisi dan menjadi ciri dari kelompok masyarakat tersebut. Contohnya, kebiasaan menghormati dan menaati perintah orang tua. Kebiasaan menggunakan tangan kanan saat makan dan minum, dan serta sebagai lainnya. Tata kelakuan merupakan aturan-aturan yang telah diterima oleh masyarakat. Biasanya tata kelakuan berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan agama. Sanksi orang yang melanggar norma ini akan jauh lebih berat tingkatannya. Contohnya, larangan untuk mencuri, larangan untuk membunuh, dan lain-lain. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Adat istiadat merupakan norma yang memiliki sanksi cukup berat bagi para pelanggarnya. Contohnya, seseorang yang melanggar pelaksanaan upacara adat akan dijatuhi hukuman berupa pengucilan dari kelompok. Sejarah representasi